Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama forward chaining. Di video kali ini, metode forward chaining ini akan digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada laptop. Dan sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, langkah-langkah yang ada di forward chaining ya, kita akan menjelaskan sedikit pengertian tentang forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi dalam sistem pakar yang dimulai dengan fakta yang diketahui atau fakta yang ada ya. Dan metode ini secara bertahap akan menerapkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi ya. Metode ini akan mencocokkan fakta dengan premis di dalam aturan yang kita buat ya aturannya. Si metode ini akan menghasilkan fakta baru, dan fakta baru ini ditambahkan ke kumpulan fakta. Dan langkah ini dilakukan hingga mencapai tujuan atau ada aturan yang tidak bisa diterapkan lagi. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat metode forward chaining. Kita langsung aja kayaknya ya ke langkah-langkahnya. Di sini kita udah punya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, file yang ada di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kita udah punya faktanya, kumpulan faktanya ya. Ini ada laptop tidak bisa menyala dan lainnya. Ada 11 fakta nih. Kita kasih kode faktanya biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang ya. Terus di sini kita udah buat rule-nya juga ya. Jadi misal rule yang 6 nih, V7 and V5, hasilnya itu V8. Berarti kalau kipas laptop tidak berputar dan V5 ya itu, dan laptop menyala tapi layar tidak tampil, berarti ini artinya apa nih? V8. Masalahnya ada pada sistem pendingin laptop ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rule ya. Di sini kita udah punya rule-nya nih. Kayak gini ya. Ini untuk rule-nya. Di sini ini ada user input-nya. Ini ceritanya ada user yang laptopnya rusak gitu ya. Di sini user menginputkan laptop tidak menyala, indikator daya tidak menyala, dan laptop menyala tapi layar tidak tampil. Gimana nih? Tapi nggak apa-apa lah, kita kayak gini aja. Oh iya, ini data dummy ya. Jadi kalau kalian lagi melakukan penelitian fakta-fakta yang ini, kalian harus mendapatkannya dari pakar atau dari orang ahli. Kan namanya juga sistem pakar ya. Jadi di sini kita tadi sampai user input ya. Di sini kita masukin kodenya nih, kode yang ini. Laptop tidak menyala itu V1. Indikator tidak menyala itu V berapa nih? Mana ini? V2. Yang ini. Terus ini V5. Berarti laptop menyala tapi layar tidak tampil. Dan ini untuk tabel pembuktiannya ya. Jadi di sini ada cycle. Ini ada rules yang tidak akan digunakan lagi. Dan ini fakta awalnya ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Di sini di cycle yang pertama ya, yang 0 nih, fakta yang diketahui itu V1, V2 dan V5
Jadi ya udah ya kayak gini. V1, V2 dan V5 ini bisa menghasilkan yang ini nih. V1 menghasilkan V7, berarti yang ini ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, kita masukin hasil kalau rule-nya terpenuhi. Jadi karena ini V1 memenuhi ya, jadi kita masukin yang V7 di sini nih. Kayak gini. Kayak gitu. Untuk tabel yang ini rules-nya. Ini tabel pembuktiannya yang ini nih. Di rules-nya, rules yang fired ini kita akan memasukkan yang hasilnya kita masukkan. Yang ini ya. Kita tadi masukin V07 kan ya. Berarti rules yang ini tidak akan kita pakai lagi karena udah kepake ya. Kita coret aja nih di sini kayak gitu. Terus di sini kita tulisin rules yang kita coret kayak gitu. Terus ini untuk fakta barunya. Di sini kita akan mengecek V1, 2, 5 dan 7. Ini udah kita coret kan ya. Kita akan bandingin ini dengan semua ini. Berarti kayak gini nih, V1 berarti ini nggak ada yang match kan ya. Ini V1, 2, ini ada yang match, berarti ini yang kita coret. Kita coret, terus kita masukin di sini hasilnya ya. Ini hasilnya V3 nih. Berarti kita masukin V3 di sini. Ini rules yang kita coret, berarti R4 ya. Ini kita masukin R4. Di sini langkahnya masih sama. Kita akan mengecek yang ini nih. Ini tuh berarti V3 nih ada yang cocok ya. Berarti kita masukin, kita coret ya, sorry. Kita coret yang ini. Hasilnya tuh V4. Kita masukin V4 nya. Di sini V4. Kita kecilin dulu lah ya. Terus kita putihin deh biar nggak kelihatan. Mana nih? Tadi tuh sampai mana ya? Kita udah masukin V4. Kita akan mengecek yang ini ya, yang ini lagi. V125 berarti yang ini ya semuanya. 15 nih ada yang cocok. Berarti kita coret yang, oh ini rules yang dicoretnya belum dimasukin ya. Ini tuh V4, berarti rules yang dicoretnya R2 nih. Rules kedua, kita akan mengecek lagi nih. Tadi yang match itu yang R5 ya. Berarti kita masukin V6 nih. Ini kita gini dulu. Ini kita masukin V6. Terus yang dicoretnya itu R5. Kita coret. Kita bandingin lagi. Ini V10 nggak ada. V7 dan 5 ada ya. Berarti ini yang kita coret nih. Hasilnya V8. Kita coret. Kita masukin V8 08 gitu. Terus yang dicoretnya itu R6 kayak gitu. Kita bandingin lagi. Ini berarti V10 belum ada. V3 dan V8 berarti yang ini ya. Yang ini kita coret nih. Coret Alt Shift 5. Ini kita masukin V9 ya di sini. Karena di sininya V9 ya, DEM-nya nih.
kita masukin V9. Rules yang dicoretnya itu rules 7. Kita cek lagi nih, V10 belum ada ya. V9 dan V1 itu ada. V1, V9. Kita masukin V10 di sini. Ini kita coret ya, Alt Shift F5 atau 5. Oh, Alt Shift 5 ya. Ini kita masukin V10. Rules yang kita coret itu rules ke-8. Kayak gitu. Di sini di akhir kita akan ngecek lagi ya yang ininya. Ini rules yang tersisa cuma R3 nih, V10. Berarti ini ada ya, berarti kita masukin V11. V11 rules yang kita coret itu rules 3. Kayak gitu. Alt Shift 5. Dan udah ya, kalau udah kayak gini berarti ada 8 iterasi. Jadi kesimpulannya dari fakta awal dan proses forward chaining yang kita lakuin tadi, sistem ini mendeteksi kerusakan pada motherboard atau V11 ya. Dan kerusakan ini merupakan penyebab utama berdasarkan gejala yang diberikan. Gejala yang 3 tadi ya. Yang mana nih yang kita putihin ini? Kita balikin kali ya. Ini juga ya. Jadi ya berdasarkan inputan user ini, kesimpulan yang didapat itu V11. V11 itu kerusakan pada motherboard. Dan kayaknya kayak gitu aja untuk penerapan metode ini. Agak aneh ya, tapi kayaknya kayak gini deh, harusnya benar. Gue nggak tahu sih kalau langkah-langkah yang tadi itu benar atau salah, tapi harusnya kayak gitu. Soalnya dulu waktu kuliah juga kayak gitu, waktu kuliah kompleksitas algoritma kalau nggak salah. Dan ya harusnya kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen lebih yakin, kalian tinggal baca jurnal orang lain aja lah ya, atau apa gitu. Bukunya mungkin ada, buku forward chaining, kalian tinggal baca aja. Karena yang ada di video kali ini ya gue juga nggak tahu ya ini benar atau salah. Tapi kalau nggak salah kayak gini langkah-langkahnya. Jadi karena kita udah dapat kesimpulannya, kayaknya cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang terlalu cepat gitu ngejelasinnya, atau langkah yang salah mungkin, atau apa gitu, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.